Senin, hari pertama aku bersekolah di tempat yang baru juga, di mana aku harus belajar untuk secepat-cepatnya menyesuaikan diri dan beradaptasi kembali dengan teman dan lingkungan yang baru pula. Ya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, ia akan selalu membutuhkan orang lain. Semalam tadi, aku mendapat pesan, diinfokan bahwa sekarang akan ada pembelajaran di luar kelas. Sebenarnya, hari ini sama saja seperti hari sebelumnya. Aku ngerasa hidup aku sama saja seperti remaja yang lain, belajar, main, dan nonton. Hal-hal itu sama saja yang aku lakuin mungkin untuk jangka panjang. Wih, ngapain ngelamun? Lu tau nggak sekarang tuh kita ada pembelajaran di luar kelas. Nah, lu tau nggak siapa gurunya? Enggak. Nah, gurunya itu Pak Rahmat. Lu tau Pak Rahmat? Enggak. Nah, Pak Rahmat itu orangnya disiplin banget, ribet dah pokoknya. Lu kalau misalkan telat, mau apapun alasan lo itu, lu bakal dikurangin poinnya. Betulnya lu murid baru kan? Iya. Nah, jangan sampai, apalagi lu murid baru, jangan sampai telat. Nah, yaudah, karena kita udah agak telat, yaudah lu buru. Dik. Ya, Pak. Pak, ada apa, Pak? Sekarang ada murid baru, tolong nggak mau bantu dia cewek, takutnya nyesal. Oh iya Pak, siapa? Siapa itu Pak? Udah itu dong Pak. Nih, Bapak. Guys, apaan? Katanya sekarang bakalan ada murid baru ke kelas kita. Dan katanya juga dia dari Medan, anak rumah Hamim. Ya terus, gue gak peduli, gak ada hubungannya juga sama gue. Aliasa cuma ngasih tahu doang, so lo aku malah ngegas. Teman baru berarti banyak juga bahan atau pemahaman kita untuk lebih belajar bahasa daerah dan kebudayaan yang terkenal di sana. Wih, bener juga, Nan. Assalamualaikum anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan pembelajaran saya di hari Senin ini. Saya harap kalian sehat semua. Oh iya, sekarang ada murid baru yang datang ke kelas kalian. Silakan. Halo. Hai. Perkenalkan, nama aku Diana Dirasita, bisa dipanggil Dea. Aku berasal dari SMA Negeri 3 Medan. Silakan duduk. Baiklah, saya tempat yang nyaman. Pembelajaran hari ini kita mulai buka buku paket halaman 49. Untuk tugas bukan tentang tugas kelompok, menyiapkan tentang inilah Indonesiaku. Untuk kelompok bebas minimal 5 orang, dikumpulkan cepat-cepatnya. Framelands Audio Visual. Intinya pembelajaran ini cukup saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam. Untuk tugas yang diberikan Pak Rahmat, gimana kalau kita pakai konsep Korean pop? Iya, K-pop gitu. Gue yakin pasti banyak orang yang suka. Bentar, kita kekurangan anggota, dua lagi mau siapa? Dik,
Lo mau kan sekelompok sama kita? Ayo. Ajak si Inga juga tuh, gue liat dia belum dapat kelompok. Oh ya, iya. Nah, jangan peduli sama dia juga. Gue juga nggak suka sekelompok sama dia. Nah, benar. Kalian lah. Sebenarnya aku mendengar semua perkataan mereka, dan aku memutuskan apa salahnya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, karena semua orang berhak untuk mendapatkan. Misi, boleh aku gabung dengan kelompok kalian? Katanya kalian kurang satu anggota lagi ya? Sebenarnya aku mendengar percakapan kalian, tapi aku di sini hanya ingin belajar dengan baik dan mohon bantuannya. Jangan sampai kalian membedakan-bedakan teman, karena termasuk penggalan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dan juga mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Guys, ada yang namanya Pancasila. Pancasila sila yang ketiga. Sila yang ketiga adalah bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sila ini diamalkan dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan manapun. Nah, cara yang terbaik untuk menjaga kesatuan adalah selain dengan toleransi, kita juga tidak boleh diskriminatif, yang artinya kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda gitu. Bahkan terhadap teman sekalipun. Guys. Ya udah guys, kenapa masih diam aja? Duduk dulu, kita diskusi sama-sama untuk usul gue tadi. Gimana? Setuju gak? Aku kurang setuju sama pendapat kamu, karena benar adanya budaya modern lebih menarik daripada budaya Indonesia sendiri. Tapi lebih baik kita gunakan konsep Indonesia saja. Iya benar Gia, lebih baik mencintai budaya kita sendiri. Iya sih, awalnya gue juga ragu apa yang diusulin gue itu. Karena budaya Indonesia harus benar-benar dilestarikan. Kenapa? Budaya merupakan identitas bangsa yang membuat kita memiliki kekhasan yang berbeda dari negara-negara lain. Nah, kalau bukan kita, selagi generasi muda masa kini, mau siapa? Ini adalah saatnya untuk kita melestarikan budaya kita, supaya nanti kelak bisa dikenal oleh mancanegara. Nah, gue ada ide. Dengar dari semua penjelasan dari kalian semua, gimana kalau gini aja? Setuju gak? Setuju. Benar kata Sofi, sebelum melestarikan budaya lain, alangkah lebih baiknya melestarikan budaya sendiri. Karena melestarikan seni budaya juga turut mendukung pengembangan kesenian dan kebudayaan negara dan bangsa ini. Nah, akhirnya beres juga, kita langsung saja serahkan ke Pak Rahmat. Udah, ayo bareng-bareng sekalian aja pulang. Assalamualaikum Pak, kami dari kelompok 3 ingin mengumpulkan tugas Pak. Waalaikumsalam. Ngerjain semua kan? Kerja semua Pak. Framelands Audio Visual. Makasih ya yang tadi pagi. Makasih juga udah masukin aku ke kelompok kamu. Terus apa gunanya teman? Teman itu ada di saat kita suka maupun duka. Dan fungsinya teman itu ya saling support gitu. Jadi mari kita berteman lebih baik lagi. Ayo. Alasan utama bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negeri Indonesia, maka harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modal utama tetap tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara
bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila tidak memiliki kebanggaan terhadap NKRI. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia tentu dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi mancanegara yang masuk ke Indonesia telah membawa budaya asing yang memengaruhi perubahan budaya masyarakat. Secara perlahan tetapi pasti, rasa cinta maupun pemahaman terhadap budaya tradisional mulai luntur terutama di kalangan generasi muda, digantikan oleh budaya barat yang tidak seluruhnya sesuai dengan norma etika bangsa Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mencintai budaya daerah berarti sedang menunjukkan cinta terhadap tanah air. Bangsa Indonesia sudah selayaknya bersyukur atas kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masa depan bangsa Indonesia berada di tangan generasi muda bangsa ini. Indonesia memiliki cita-cita luhur yang harus selalu diperjuangkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan mempertahankan kedaulatan bangsa, itu akan menghadapi banyak rintangan dan hambatan. Semangat kepahlawanan harus senantiasa berada di dalam hati para pemuda Indonesia. Semangat juang menggelora, berjuang nasionalisme dan patriotisme, keberanian, rela berkorban, pantang menyerah, cinta tanah air, dan bergotong royong harus dijunjung tinggi dimanapun kita berada. Sudah menjadi tugas kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan mereka yang telah gugur terdahulu kita. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. Indonesia adalah negara yang kaya baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya